Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling usai menabrak pagar kampus UNM Kota Makassar. Warga berebut tumpahan minyak di jalan. Penikam juru parkir di Jalan Pendidikan Kota Makassar 19 Oktober lalu akhirnya tertangkap. Pelaku berpura-pura menjadi petani cengkih di kawasan Enrekang. Seorang pria hampir babak belur dihakimi warga usai terpergok mencuri sebuah tabung gas LPG di Kabupaten Goa. Ya, diduga terpergok mencuri gas LPG di sebuah toko kelontong. Seorang pria di Goa babak belur dihakimi massa. Polisi berulang kali lepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan aksi main hakim sendiri. Kericuhan ini terjadi saat warga berusaha menghakimi seorang pria yang diduga pencuri tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Kabupaten Goa. Aksi massa yang semakin anarkis terhadap terduga pelaku membuat polisi berulang kali melepaskan tembakan ke udara. Meski diberi tembakan peringatan, kemarahan warga tak berhenti. Pria yang diduga mencuri itu terus dikejar dan dihantam menggunakan batu dan tangan kosong. Aksi main hakim itu berakhir setelah terduga pelaku diamankan polisi ke dalam mobil untuk selanjutnya dibawa ke Mako Polsek Bajeng Goa. Menerima informasi dari salah satu warga bahwa di Kampung Ritaya ada sedang dikejar pelaku yang diduga pelaku pencuri tabung. Kemudian piket SPKT turun ke TKP dan sama-sama warga berhasil mengamankan satu orang diduga pelaku pencurian tabung gas beserta gasnya satu buah tidak jauh dari TKP. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sebuah tabung gas LPG berukuran 3 kg sebagai barang bukti. Jika terbukti mencuri, terduga pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Andi Babasardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, jelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah menerima sejumlah logistik berupa kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga tinta. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Rabu sore telah menerima kiriman logistik untuk pilkada pada bulan November mendatang. Logistik yang sudah diterima berupa kotak suara, bilik suara, surat suara, hingga tinta. Surat suara yang telah diterima adalah surat suara Pilbub Maros sebanyak 286.203 lembar. Adapun surat suara PSU 2.000 lembar, sedang surat suara untuk Pilgub tiba di kantor KPU Maros pada Kamis lalu. Di Kabupaten Maros sudah menerima beberapa jenis logistik, mulai dari kotak suara, kemudian bilik suara, sampai yang terakhir kemarin surat suara kita sudah datang dan sudah berada di gudang kita di KPU Kabupaten Maros. Untuk jumlahnya, jumlah untuk surat suara yang datang kemarin itu sebanyak 286.203 lembar untuk surat suara pemilihan bupati. Kemudian untuk ada surat suara PSU itu disiapkan 2.000 lembar. Penyortiran surat suara nantinya akan dilakukan pada 15 hingga 25 November 2024 mendatang. Sedang pendistribusian logistik pilkada, KPU Maros akan memprioritaskan daerah yang sulit dijangkau terlebih dahulu. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, sementara KPUD Bulukumba mulai menyiapkan surat suara pilkada yang akan digunakan. Puluhan warga diberdayakan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara.
Semakin dekat dengan pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPU Daerah Bulukumba melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara. Sebanyak 80 warga dikerahkan untuk membantu proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang digelar di Aula Kantor KPUD Bulukumba di Jalan Jenderal Sudirman. Jumlah surat suara yang disortir dan dilipat sebanyak 353.928 lembar surat suara untuk calon bupati dan calon wakil bupati Bulukumba. Sementara surat suara rusak akan langsung dipisahkan. Kriteria surat suara yang rusak diantaranya adalah hasil cetak surat suara yang tidak jelas dan tidak terbaca. Suara pemilihan bupati dan ini ada 80 orang yang terlibat proses sortir regional. Jadi jumlah surat suara yang dilipat atau yang disortir pada hari ini adalah sebanyak 3.353.928. Surat suara yang rusak, salah satu kriterianya adalah hasil cetak surat suara yang tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Yang kedua, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek. Ketiga, warna penanda surat suara tidak sesuai. Kegiatan sortir dan lipat surat suara telah dimulai pada hari Senin lalu. Proses penyortiran ditargetkan rampung pada hari Kamis pekan ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. PLT Bupati Maros Suhartina Bohari memenuhi panggilan Bawaslu Maros untuk jalani pemeriksaan. Bawaslu meminta keterangan Suhartina terkait video viral dugaan kampanye kotak kosong yang dihadirinya beberapa waktu lalu. Didampingi kuasa hukumnya, PLT Bupati Maros Suhartina Bohari bersama suaminya mendatangi kantor Bawaslu Maros di Jalan Dr. Ratulangi di Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Senin siang lalu. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Maros usai adanya laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam, PLT Bupati Maros diberikan 27 pertanyaan dari petugas terkait video viral yang diduga mengandung kampanye kotak kosong. Dan hari ini saya diundang oleh pihak Bawaslu untuk mengklarifikasi kebenaran dari berita tersebut. Dan alhamdulillah Kak saya tadi sudah menjelaskan di dalam dan teman-teman dari Bawaslu pun sudah memperjelas apa sebenarnya titik permasalahan pada kegiatan hari ini. Intinya mempertegas bahwa kegiatan itu hari kegiatan apa, diundang sebagai apa, dan jam berapa kita ada di sana, dan mengcross-check kebenaran dari penggalan video yang beredar selama seminggu ini. Dalam kasus ini, Bawaslu memeriksa 4 orang, termasuk PLT Bupati dan sang suami. Jadi setelah pemeriksaan kami menyusun kajian dulu, kajian terus melakukan pembahasan kedua besok. Hari ini kita undang ada 4, pertama Ibu PLT dengan suaminya juga selaku pejabat ASN, kemudian ada pemilik rumah sebentar, Haji Joharia dengan MC Muhammad Saleh. Tadi terkait dengan laporan Pak, laporan masuk dari warga terkait dugaan pejabat negara dan pejabat ASN yang menghadiri kegiatan diduga sebagai kegiatan kolom kosong, kampanye kolom kosong. Sebelumnya dalam video berdurasi sekitar 1 menit, PLT Bupati Maros bersama suaminya menghadiri sebuah acara warga di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang diduga mengandung kampanye kotak kosong. Pasca video ini viral, kuasa hukum pihak calon Bupati nomor urut 2 melaporkan Suhartina ke Bawaslu atas dugaan ketidaknetralan dalam pilkada. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.